pagi hari ini kami mau masuk hadirat-Mu Tuhan. Kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus. Kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Sebab itu Bapa, mari Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, agar kami layak untuk masuk dalam hadirat. Kami rindu lebih lagi menyukakan hati-Mu lewat pujian kami, lewat penyembahan kami pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri dalam hadirat Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Ini pujian kami bagimu, gunaikan sembahku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau melayakkan, Kau layakkanku ya Tuhan, menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah
Yesus, segala pujian syukur hanya bagimu. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh besar dalam hidup kami. Sebab itu tidak henti-hentinya kami mau bersyukur kepadamu Tuhan. Tidak henti-hentinya kami ingin menyembah Engkau dalam hadirat-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Makasih. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau. Sekali lagi, lebih lagi katakan, Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji Engkau, menyembah Engkau Tuhan. Itu semua bukan karena gagah dan kuat kami, tapi karena kasih-Mu yang besar dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami ingin lebih lagi bersuka cita dalam hadirat-Mu. Mari Bapa, Engkau mengurapi setiap kami. Engkau bertahta di atas pujian kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Ada sukacita, amin. Haleluya. Kita mau bersukacita di hadapan Tuhan. Kita mau bersorak-sorai bagi Tuhan, Raja di atas segala raja. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama dengan musik. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami percaya Engkau hadir di tengah kami. Mari puji Tuhan, kita masuk dalam hadirat-Nya. Mari sembah Dia dengan hati bersyukur. Mari puji Tuhan dengan hati penuh sukacita.
bahwa sukacita Allah adalah kekuatan dalam hidup kita. Sebentar lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan hamba-Nya. Kita percaya bahwa firman Tuhan yang akan disampaikan membuat hidup kita lebih lagi di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang hidup itu akan kita hidupi dalam hidup kita hari lepas hari. Lewat kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan, kita semakin mengasihi Allah, kita semakin cinta akan Tuhan, dan hidup kita semakin hari semakin berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat, dan Kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan pujian ini menjadi pengakuan kita di hadapan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi, haleluya, menjauhi roh-Mu yang suci, Kau sahabat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau sudah mau menjadi sahabat bagi kami Tuhan. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh Engkau mulia, Engkau mulia Bapa, dan berharga. Sungguh besar, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu
Sungguh indah kasih-Mu bagi kami Tuhan. Sampai saat ini kami boleh menikmati kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa. Hari ini kami sudah menyembah, memuji nama-Mu Tuhan. Saatnya kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap apa yang hamba ucapkan akan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Pakailah hamba-Mu dengan luar biasa. Dan saat ini Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah siap sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini kembali lagi kita bersama-sama untuk bersekutu, menyembah dan mendengarkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang kucintai di dalam nama Yesus Kristus, pagi hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan dan kita akan mempersiapkan hati kita sebagaimana yang kita lakukan pagi hari ini, mengadakan perjamuan kudus. Namun sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tema pada pagi hari ini saya akan berikan, yaitu kasih yang menyelamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama yang dapat saya ambil dalam Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat ini mengungkapkan isi hati Allah dan tujuan Allah akan dunia ini. Kasih Allah cukup luas untuk menjangkau semua orang yang ada di dunia ini. Apa tujuan kasih Allah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan? Jika kita mau membaca firman Tuhan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat yang keempat, tujuan daripada Tuhan atau kasih Tuhan bagi kita saudaraku, agar semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Dia datang ke dalam dunia ini saudaraku untuk membawa satu keselamatan dan memberikan satu pengetahuan kebenaran agar setiap orang yang ada hidup seperti yang apa Tuhan inginkan. Alkitab menegaskan bahwa salah satu karakter atau sifat daripada Allah yang luhur ialah kasih. Kasih yang tak terbatas, kasih yang tanpa syarat yang dimiliki oleh Allah kita. Kita akan melihat sifat dan karakter daripada Allah bahwa Ia benar adalah Allah kasih. Saya akan mengajak saudara dan saya membuka di dalam firman Tuhan bersama-sama di dalam surat Yohanes. Kalau tadi kita membaca Injil Yohanes, maka saat ini kita akan melihat di dalam surat Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari kita perhatikan ayat ini dan kita simak baik-baik. Perikop dalam ayat firman Tuhan saat ini, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih,
marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kasih, kata firman Tuhan sini, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang mengasihi kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Alkitab menegaskan bahwa salah satu karakter Allah yang luhur ialah kasih. Kita akan melihat di dalam pembacaan kita bahwa ayat yang ke-10 di sana dikatakan, inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudaraku, ini menandakan bahwa ketika Allah mengasihi dunia bukan karena dunia ini baik, tetapi justru keadaan yang ada di dalam dunia, manusia yang ada hidup di dalam kegelapan. Saya katakan tadi bahwa kasih Allah itu adalah kasih yang tanpa syarat. Seringkali saudaraku, manusia akan mengasihi sesamanya jika orang itu baik, jika orang itu berbuat sesuatu seperti yang dia inginkan. Tetapi Allah mengasihi kita, saudaraku, Dia tidak punya syarat. Dia mengasihi siapapun. Alkitab berkata Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang tidak memandang rupa. Tidak memilih kasih. Dia mengasihi dalam keadaan apapun. Sekalipun kita di dalam keadaan mungkin kekurangan, tidak punya apa-apa, tidak terpandang, tidak ada orang yang memperdulikan kita, tapi Allah, Dia tetap mengasihi saudara dalam keadaan apapun yang kau hadapi. Firman Tuhan berkata di dalam ayat ini, saudaraku, tanda orang yang mengenal Allah ialah apabila orang itu hidup di dalam kasih Allah. Ada banyak orang berkata, saudaraku, saya mengasihi Allah. Tetapi menurut penilaian Allah, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang lahir baru di dalam Tuhan. Kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ketiga, perjumpaan daripada Tuhan Yesus dengan seorang pemimpin agama Yahudi, saudara, yaitu Nikodemus. Pada waktu mereka sedang bertanya, siapakah yang akan masuk di dalam kerajaan Allah? Dalam ayat 3 berkata, engkau harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, orang
yang mengasihi Allah adalah orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Orang yang mengasihi Allah adalah orang yang mau melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupnya. Mengasihi tanpa syarat, seperti Yesus mengasihi kita. Mengapa saudaraku? Karena Tuhan Allah yang kita sembah adalah Tuhan yang penuh dengan kasih, dan kasihnya sangat tulus, ikhlas. Dia mengasihi kita bukan karena ada apanya, tetapi dia mengasihi kita apa adanya dalam kehidupan kita. Dia tidak akan pandang saudara orang kaya, orang miskin, orang berdosa, tapi dia tetap mau mencintai saudara dan saya. Kasih Allah lah yang menjadi dinamika dan motivasi kita di dalam mempraktekkan kasih satu dengan yang lain di dalam saudara-saudara kita seiman. Mari saudaraku, kita mempraktekkan kasih bukan saja dengan ucapan bahwa saya mengasihimu, saya mengasihi Allah, tetapi pada kenyataannya saudara, kita masih memandang rupa, memandang bulu. Ketika orang itu baik dengan saya bisa mengasihi dia. Ketika orang itu memperhatikan hidup saya bisa mengasihi dia. Ketika orang itu memberikan apa yang menjadi kebutuhan saya akan mengasihi dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini luar biasa sekali. Luar biasanya apa saudara? Kejahatan di dalam dunia ini. Orang kalau tidak hidup di dalam kasih Tuhan, maka hidupnya tidak dikenal oleh Allah. Kata firman Tuhan. Orang yang lahir di dalam, orang yang mengasihi Allah, lahir dalam Allah dan Allah mengenal dia. Orang yang mengenal Allah, maka Allah akan mengenal dia. Kasih Allah itu saudaraku tidak dapat diukur. Dalamnya laut bisa diukur, tingginya langit bisa diukur. Siapakah yang bisa mengukur kasih Allah? Setiap orang yang mengasihi Allah, di dalam ayat yang ke-7, setiap orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah dan Allah sangat mengenal orang itu. Kasih Allah itu sempurna, melampaui ruang, waktu, dan tempat. Bahkan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, manusia yang tidak lagi melakukan perintah Allah, yang hidupnya jauh dari Allah, seperti yang kita lihat di dalam Kejadian saudaraku, sampai Musa menuliskan surat. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6 kita baca bersama-sama. Ayat yang ke-5, apa kata Allah? Ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal ini memilukan baginya. Hatinya saudara, manusia ketika jatuh di dalam dosa muncul satu penyesalan Allah kepada manusia itu saudaraku. Tetapi walaupun demikian saudaraku, Allah akan kembalikan hubungan yang telah terputus, hubungan yang sudah tidak harmonis lagi dengan Tuhan, dengan mengorbankan anaknya di kayu salib. Hanya Allah sajalah yang bisa mendorong kita untuk mengasihi sesama kita walaupun di dalam keadaan hidupnya yang menyakitkan saudara. Apakah saat itu manusia baik di hadapan Tuhan? Tidak saudara, justru memiluhkan hati daripada Allah.
Tetapi Allah mau mengasihi manusia itu dan mengangkat kembali manusia dan memulihkan manusia itu kembali. Mari saudaraku, kita juga menteladani akan Tuhan kita Yesus Kristus. Sekalipun banyak mungkin di sekeliling kita, di dalam kehidupan kita berjemaat, komunitas kita, mungkin ada orang-orang yang mungkin memilukan hati kita, yang meresahkan hati kita, yang melukai hati kita. Mari kita menteladani Tuhan, kita tetap merangkul dan mengangkat mereka dan mengasihi mereka. Kalau kita hanya mengasihi orang yang baik dengan kita, apa bedanya dengan dunia, saudara? Perbedaannya di situ. Orang Kristen, anak Tuhan yang mengasihi Tuhan, dia pun juga mampu mengasihi sesamanya. Di dalam kitab Yohanes berkata, jika engkau berkata aku mengasihi Tuhan, tetapi engkau tidak bisa mengasihi saudaramu yang kelihatan, maka engkau adalah orang yang berdusta. Jadi bagaimana kita mau mengatakan, saudaraku, saya mengasihi Tuhan, tapi hidup kita penuh dengan kepahitan, penuh dengan kekecewaan, dan sulit untuk mengampunin orang. Itu hal yang mustahil, tidak mungkin, saudara. Kita menyanyi saya mengasihi Tuhan, bahkan mungkin kita melakukan satu pujian dengan tidak sadar kita meneteskan air mata. Apakah itu yang dikenan oleh Tuhan? Tidak. Tetapi Tuhan mengatakan orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang melakukan perintah Tuhan. Ayat yang ke-16 pasal 3 tadi dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Kata daripada dunia, saudara, menunjukkan jagat raya dan juga manusia yang berdosa. Ketika Allah berbicara tentang dunia, Allah sedang menunjukkan pada kondisi yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Dunia yang rusak karena dosa manusia, yang hatinya cenderung melakukan yang jahat, seperti firman Tuhan yang kita sudah baca tadi. Allah tidak hanya berteori tentang kasih akan dunia ini, tetapi Allah membuktikan kasihnya dengan hadirnya Dia ke dalam dunia. Inkarnasi Yesus menjadi manusia menjadi klimaks dari kasih Allah itu sendiri, saudara. Satu-satunya cara agar manusia bisa mengasihi Allah di dalam firman-Nya ialah dia harus percaya, dia harus menerima Yesus serta mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia harus setia di dalam persekutuan, dia harus memiliki suatu hubungan intim dengan Tuhan. Maka saya percaya, saudaraku, dia akan mampu mengasihi karena dia memiliki pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pentingnya, saudaraku, kebenaran akan firman Tuhan ini kita pelajari setiap hari. Bukan saja kita baca, saudara. Mungkin saudara berkata, saya sudah habis baca firman Tuhan sampai 5 kali, saudara. Oke, itu bagus. Tetapi apa hasil pengetahuan yang kita miliki? Apa hasil dari firman Tuhan yang kita miliki? Mungkin kita pandai berkata-kata dengan bahasa kita yang tinggi, dengan bahasa kita yang hebat. Tetapi yang Tuhan inginkan, mana kasih? Buktikan kasih itu dalam perbuatan kita sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pengalaman-pengalaman hidup banyak terjadi di dalam dunia ini, saudara. Orang akan bisa mengasihi kalau di dalam kehidupannya
memiliki sesuatu yang bisa dia andalkan. Dia mengasihi sesamanya karena ada sesuatu keinginan, kepentingan pribadi. Tidak heran saudara, di dalam dunia ini terjadi banyak perpecahan di sana sini, saudara. Kelihatannya itu orang yang beriman, tetapi saudaraku, persekutuan yang dibangun bukan berdasarkan dengan kasih Tuhan, terjadi persaingan yang tidak sehat, terjadi iri hati dan lain sebagainya. Akhirnya saudaraku, memilukan hati Tuhan. Sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, sebagai orang yang mengenal akan kasih Kristus, sebagai orang yang dilahirkan di dalam Kristus, semestinya hati kita ini tidak cenderung lagi kepada dunia, tetapi hati kita cenderung kepada Allah. Hati kita memiliki kelembutan, sekalipun disakiti, tapi masih mampu untuk mengampuni. Amin. Amin Bapak Ibu. Kalau saudara mengatakan saya mengasihi Allah tapi saudara nggak mau mengampuni, kasih itu dari mana saudara? Sebenarnya kan di firman Tuhan mengatakan tadi, kasih itu datangnya dari Allah. Kasih itu berasal dari Allah. Orang yang mengasihi Tuhan, dia berasal dari Allah. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan begitu luar biasa karena kasih Allah yang menyelamatkan kita. Saudaraku, mari saat ini kita akan mau mengintrospeksi pribadi kita, apakah kasih Allah itu sudah ada dalam hidupku? Ataukah sekitar kata-kata kita saja kita berkata saya mengasihi Allah. Tetapi hari ini saya mau katakan saudara, seperti firman Tuhan mengatakan, orang yang mengasihi Allah adalah orang yang lahir baru di dalam Kristus. Orang yang mengasihi Allah, dia dikenal Allah. Saudara, kalau manusia tidak kenal kita nggak apa-apa, jangan sampai Allah tidak kenal. Seperti dalam Matius pasal yang ke-7 ayat 21. Kita berketuk-ketuk pintu, Tuhan bilang aku tidak kenal engkau. Prinsip saya, orang mau tidak kenal saya, orang mau menjauhkan saya, yang penting Allah masih mencintai dan mengasihi saya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau katakan pada saat ini dalam kembali pada ayat Yohanes 3 ayat yang ke-16 tadi. Barang siapa yang percaya, ia tidak binasa melainkan hidup yang kekal. Allah itu kasih sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Dan barang siapa yang percaya tidak akan binasa. Dia datang menyelamatkan manusia dari kutuk, dari hukuman. Dan memberikan keselamatan serta memberikan hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kedatangan pertama Yesus Kristus mati di kayu salib. Dia menyelamatkan manusia dari kutuk sakit penyakit. Dan kedatangan Kristus pada kali yang kedua, dia membawa keselamatan hidup yang kekal. Keselamatan yang kekal ini berbicara kehidupan yang kekal, saudara. Nah, kehidupan yang kekal itu diberikan bagi orang-orang yang percaya, yang menerima, yang hidup di dalam jalan kebenaran Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 berkata bahwa akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kedatangan Kristus, kasih Kristus dalam dunia ini membawa keselamatan bagi kita. Serta memberikan kehidupan yang kekal bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Aku jalan, Yesus menunjukkan bahwa dialah jalan, kebenaran dan
kehidupan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Allah kalau tidak melalui Yesus. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat 12, keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Yesus Kristus. Maka saya mau katakan, berbahagialah kita yang percaya kepada Yesus, berbahagialah kita yang menerima Yesus Kristus, berbahagialah kita yang berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Karena tidak ada jalan lain yang akan memberikan keselamatan bagi kita selain di dalam Yesus Kristus Tuhan. Maka sebab itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebagai orang percaya, kalau saudara baca di dalam Kolose pasal 1 ayat 23, bahwa jangan sampai iman kepercayaan yang kita sudah pegang itu digeser atau berpindah. Bagi kita semua saudara, pegang teguh iman kepercayaan kita, Yesus Kristus adalah jalan satu-satunya keselamatan, kehidupan yang kekal bagi kita. Dia sudah menebus dosa kita, membawa kita untuk mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Maka sebab itu kebenaran yang sudah kita miliki, mari kita lakukan, mari kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Supaya kita dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu bagi kita yang sudah percaya, tetaplah mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup. Puji Tuhan saudaraku, kasih yang menyelamatkan, keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Dan jangan engkau beralih kepercayaan karena ada sesuatu hal yang menarik engkau di dalam dunia ini. Apapun godaannya, apapun yang datang, masalah, kesulitan, tantangan yang silih berganti dalam hidupmu, tetap teguhkan imanmu dan berkomitmen. Hanya Yesus Kristus satu-satunya jalan keselamatan bagiku. Yang kedua saudara, tetaplah engkau berpegang teguh kepada kasih Kristus, dan bukan saja berpegang teguh tetapi lakukan, praktekkan dalam hidupmu. Kepada siapapun, dimanapun engkau berada. Dalam keluarga, komunitas kita, dalam berjemaat, jangan pandang rupa bulu. Siapa yang memberikan yang terbaik bagi saya, siapa yang memberikan spot dengan saya diberikan harta kekayaan dan lain sebagainya, dikasih duit, anak-anak muda, jangan sampai hal itu terjadi sehingga engkau tergoncang imanmu dan engkau meninggalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kasihmu hanya kepada Yesus Kristus, bukan kepada dunia ini. Puji Tuhan saudaraku, firman Tuhan datang pada saat ini mengajar kita bahwa jalan satu-satunya keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Berpegang teguh kepada imanmu dan jangan pernah tergeser sedikit pun dengan keadaan apapun yang ada dalam dunia ini. Dan kedua, hiduplah di dalam kasih Tuhan. Hendaknya kita saling mengasihi satu dengan yang lain sebagaimana Allah sudah mengasihi kita, dengan tidak memandang rupa. Bagaimanapun keadaan orang itu, entahkah dia kuat sakit, entahkah dia miskin kaya, entahkah dia peduli dengan kita atau tidak peduli, entahkah dia baik dengan kita atau tidak baik dengan kita, kita tetap mengasihi seperti Allah mengasihi kita. Buang segala kepahitan, buang segala kekecewaan di dalam hidupmu, karena bukan itu yang dikenan oleh Tuhan. Tetapi orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang hidup di dalam damai sejahtera dan sukacita Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita mau bangkit berdiri dan kita akan masuk di dalam perjamuan kudus saat ini. Dan kita mempersiapkan hati kita bersama-sama. Saya mau mengajak semua pelayan Tuhan untuk maju ke depan. Kita akan mau memberikan hati kita
Kita mau membuka hati kita, kembali merenungkan bagaimana kasih Tuhan yang sudah menyelamatkan kita. Sebenarnya manusia ini yang harus dihukum, harus binasa oleh karena kejahatan manusia. Tetapi oleh karena kasih-Nya, Dia mau mati di kayu salib, menebus dosa saudara dan saya, menyelamatkan saudara dan saya. Pegang teguh firman Tuhan, kita kembali mengingat kasih Tuhan. Saya minta pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan, memberikan hati kita. Kita mau menyanyi bersama-sama, ingat karya terbesar dalam hidupku. Amin Tuhan. Mari renungkan saudara pujian ini. Kasih yang terindah yang datangnya daripada Tuhan, kasih yang menyelamatkan, kasih yang mengampuni, kasih yang melepaskan, kasih yang tidak memandang rupa, tidak memilih bulu, siapapun dia. Manusia bisa memandang rupa, manusia bisa memojokkan dan mengecewakan, manusia bisa melupakan, tapi Tuhan tidak akan pernah melupakan dan meninggalkan saudara dan saya dalam keadaan apapun. Kasih-Nya tidak akan pernah berubah. Oleh sebab itu saudaraku, jangan engkau berubah, jangan engkau berubah kasih-Mu kepada Tuhan. Dia sudah mati menebus saudara dan saya. Dunia yang rusak karena dosa, yang hancur karena dosa, Allah datang memulihkan kembali. Amin. Kita yang telah terhilang diangkat kembali. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di terbesar. Amin. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Engkau sudah menyelamatkan, Engkau sudah memberikan kehidupan yang kekal bagi kami. Kami tahu Engkau adalah jalan satu-satunya keselamatan bagi kami. Sebab itu biarlah kami terus berjalan di dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mampu mengasihi sebagaimana Engkau sudah mengasihi kami Tuhan. Biarlah kasih-Mu mengalir dalam hidup kami, dan kami pun juga dapat mengasihi sesama kami dalam keadaan apapun Tuhan. Sekalipun mereka susah, sekalipun mereka sakit, mereka hidup dalam kekurangan, sekalipun mungkin mereka jauh dari kami,
menjauhkan diri dari kami, tapi kami tetap mengasihi mereka sebagaimana Engkau mengasihi dunia ini Tuhan. Dunia yang berdosa, dunia yang hidup di dalam kejahatan. Haleluya Tuhan. Biarkan saudara engkau merenungkan, sudahkah engkau dan saya mengasihi seperti Tuhan mengasihi? Adakah kasih Kristus dalam hidupmu? Yesus berkata, orang yang lahir baru, dia akan mengasihi walaupun pahit. Dia akan tetap mengasihi walaupun sakit. Dia akan tetap mengasihi walaupun di dalam keadaan kondisi yang memilukan. Dia tidak pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Dia tidak akan pernah membalas sesuatu yang tidak baik apabila dia diperlakukan tidak baik. Mari Bapak Ibu, mungkin terjadi dalam hidup kita. Engkau lepaskan pengampunan dan jangan pernah engkau menaruh kekecewaan itu dalam hidupmu. Sebagaimana Tuhan mengasihi kita, demikian kita juga bisa mengasihi. Waktu Yesus disalibkan, saudara, bukan karena manusia hidupnya benar, tetapi karena manusia hidup di dalam dosa dan tidak ada satupun yang hidup benar di hadapan Tuhan. Namun Yesus tetap mengasihi dan mengangkat kita. Praktekkan kasih itu, saudara, bukan sebatas kata-kata, tetapi yang ingin Tuhan mau adalah melakukannya. Mari kita melakukan di dalam hidup kita agar kita dikenal oleh Allah. Jangan sampai Tuhan tidak mengenal kita karena kita tidak hidup dalam kasih Tuhan. Katakan, karya terbesar dalam hidupku. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta kami Tuhan, Engkaulah kekayaan kami Tuhan, yang tak ternilai, yang tak terbatas di dalam hidup kami. Engkau mengasihi kami apa adanya, bukan karena kami memiliki sesuatu. Engkau mengasihi kami Tuhan, tapi dalam keadaan kami berdosa Engkau mengasihi kami. Kami kagum akan kasih-Mu Tuhan, karya terbesar. Haleluya. Karya terbesar dalam hidupku. Amin Tuhan. Pengorbanan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kasih-Mu yang selalu mengalir dalam hidup kami. Sampai saat ini kami menikmati, sekalipun terkadang kalau kami hidup di dalam dosa, jatuh bangun di dalam dosa, namun Engkau tetap masih mengasihi kami. Sampai saat ini kami boleh melihat pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup. Saat ini kami akan mau menerima Tuhan tubuh dan darah-Mu yang sudah terpecah-pecah di kayu salib. Ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami Tuhan, agar ketika kami menikmati darah dan tubuh-Mu, kami mengalami sesuatu hal yang baru dalam hidup kami, menuntun hidup kami terus berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Sucikan hamba-Mu saat ini Tuhan, memohon berkat daripada Tuhan. Atas roti dan anggur adalah tubuh dan darah-Mu yang akan siap kami terima. Inilah Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang sudah Engkau serahkan di atas kayu salib. Maka kami akan mau menerimanya dengan iman kepercayaan kami bahwa Engkau telah mati, bangkit naik ke surga, dan akan kembali datang membawa kehidupan yang kekal bagi orang-orang yang percaya
bagi orang-orang yang hidup di dalam kasih-Mu. Sungguh luar biasa Tuhan. Dan kini kami akan siap bersama menikmati dan kami akan menerima dengan iman. Dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mari kita akan mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mempersiapkan hati kita. Pada satu bukit jauh dari sini, kulihat salib itu berdiri. Sepotong kayu kasar, tanda dosa besar. Di sana Tuhanku telah mati. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Mari Bapak Ibu, angkatlah roti yang adalah tubuh Kristus yang sudah dipecah-pecahkan. Terimalah itu dengan iman dan dengarlah firman Tuhan. Apa yang telah ku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Amin. Mari kita makan bersama-sama. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih-Mu. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat salibnya. Sana ku dapat ampun dosa. Angkatlah anggur yang adalah darah Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Terimalah itu dengan iman dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini,
Kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin. Mari kita minum bersama dengan iman. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku datang pada salib itu, ku teringat cinta Tuhanku yang ku jatuh dekat kakinya, sana ku dapat ampun dosa, sana ku dapat ampun dosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat tubuh dan darah-Mu yang kami sudah nikmati. Biarlah itu mengambil bahagian di dalam tubuh kami. Dan kami terus mengucap syukur, berjalan di dalam kasih Tuhan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sampai Engkau datang pada kali yang kedua, kehidupan yang kekal menjadi bagian kami. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan kami bersyukur. Semua yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Kita sudah sama-sama diberkati dengan firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada pagi hari ini. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Mari jemaat Tuhan, kembali saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agung. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Hamba memberkati seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Engkau akan terus memberikan kekuatan dan kesehatan perjalanan hidup mereka, pekerjaan mereka, studi mereka. Biarlah Tuhan senantiasa menuntun mereka agar mereka terus berjalan di dalam kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, mereka tidak terlepas dari kasih-Mu.
mereka mampu untuk berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan dan tidak lagi bermain-main dengan dosa dunia ini. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau akan memberkati. Jika ada mereka yang sakit saat ini, Tuhan, Engkau tolong sembuhkan. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang terjatuh Engkau angkat kembali. Kami juga memberkati bagi bangsa kami, negara kami Indonesia yang kami cintai. Bapak Presiden, Wakil dan seluruh jajarannya, menteri-menteri yang ada, dari tertinggi sampai yang terendah, Tuhan akan tolong dan memberkati. Biarlah Tuhan akan memberikan pemulihan keadaan kesehatan bagi semua masyarakat yang ada di Indonesia, bahkan juga ekonomi kami. Kami berdoa Tuhan akan tetap memberkati, karena kesejahteraan bangsa kami adalah kesejahteraan kami juga. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya yang diberkati Tuhan, sama kita katakan